Shalom Bapak Ibu. Ada istilah dari buku fiksi, dia katakan tentang cinta karena tema kita pada ibadah ini, dia datang karena cintanya. Sebuah kalimat yang luar biasa ya. Dan kita akan bedah, kita akan lihat dalam konteks pengharapan, dalam masa Advent, menyambut kelahiran Yesus. Katanya the first batch is falling in love. Hal pertama yang terbaik dalam hidup ini adalah jatuh cinta. Lalu the second batch is being in love. Hal kedua yang terbaik adalah menjadi cinta. Least batch is falling out of love. Dan yang terakhir adalah yang tidak terbaik, putus cinta. But anyhow, it is better than never being in love. Tapi apapun ceritanya, semua itu lebih baik daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Kalimat ini dalam novel yang berjudul Falling in Love. Maya Angelou ingin menjelaskan bahwa begitu nikmatnya orang yang mengalami cinta itu sendiri. Sampai-sampai di Gen Z atau di generasi milenial, kalau mau berfoto sarang heo, sarang keong, sarang kuda. Ada yang begini. Lalu sudah buat simbol cinta, ala-ala Blackpink, ya, Lisa, segala macam. Lalu kalau bisa ada kiri dan kanan gini buat bapak mama, yang cowok tangan kanan ke gini, cewek tangan kiri begini, lalu membentuk cinta. Dan luar biasa, cinta itu menghadirkan banyak hal dalam hidup kita. Sampai memberikan rasa yang berbeda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tinggalkan dulu itu. Kita masuk dalam konteks Injil Markus. Yang kita juga harus paham apa yang terjadi pada saat Kaisar Nero, bagaimana dia menjadi pemimpin yang ditakuti di bangsa Roma atau di negeri Roma. Pada saat kebakaran yang hebat, dia menyalahkan orang-orang Kristen yang mengikut Yesus sebagai juru selamat. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah nonton film Gladiator, bagaimana budak itu dipaksa untuk menjadi tontonan di salah satu tempat yang bulat, yang dalam bahasa Italia disebut dengan Colosseum atau Colosseum. Ya, ada bulat. Lalu ada orang dipaksa menggunakan pakaian dari binatang liar. Lalu dilempar ke Colosseum. Dan anjing-anjing bahkan singa dilepas. Dan budak itu yang disebut sebagai gladiator harus bertahan. Mempertahankan hidupnya. Seperti itu, maka kalau ada orang Batak punya anjing, dia panggil anjingnya Nero. Nero. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu gambaran kekejaman saat itu. Dan ini juga yang menjadi ketakutan, kekhawatiran. Dan orang-orang Kristen yang mengikut dan percaya sama Yesus penuh dengan segala kecemasan dan mereka akhirnya mengungsi.
Jadi kalau kita baca ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, sebenarnya satu bagian sampai dengan ayatnya yang keempat, mengutip dari Yesaya 40 pasal ayat 2 ya, sampai dengan ayat ketiga, khususnya ayat 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yesaya menghibur umat Israel saat di pembuangan Babilonia. Yesaya ingin melalui firman itu bangsa Israel melihat ke depan, lalu kembali pulang ke negeri yang telah Tuhan sediakan, melewati padang gurun, dan mengingatkan mereka bagaimana Allah pernah melakukan hal yang sama saat Israel melewati padang gurun waktu saat Mesir, Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Sederhananya Yesaya mau mengatakan Allah yang sama akan memimpin umatnya melewati persoalan ini. Lalu Injil Markus mengutip dan ingin menyatakan hal yang sama, bahwa Allah yang sama akan melakukan hal yang sama. Sekali lagi, Allah yang sama akan melakukan hal yang sama untuk membawa kita keluar dari persoalan ini. Kekhawatiran, ketakutan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dimulailah Injil Markus dengan mengungkapkan kabar sukacita ini, bahwa inilah Yesus Kristus, Anak Allah. Mereka menantikan Sang Mesias, Sang Gladiator, memberikan pengharapan yang baru. Inilah permulaan Injil, memperkenalkan sosok Mesias, Sang Gladiator, Anak Allah, yang mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang sama untuk melakukan hal yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyampaikan ini, menarik kita lihat di ayat yang keempat. Ada kata, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil. Ada kata tampil dalam bahasa Indonesia berarti melangkah maju. Biasanya seseorang kalau melangkah maju atau tampil di muka umum punya alasan tertentu, punya motif tertentu, sehingga apapun resikonya dari tindakannya yang tampil tidak akan pernah menghentikan dirinya sampai pesannya itu tersampaikan, sampai pesannya itu diterima. Boleh lihat orang dengan keberaniannya. Sebentar. Saya mau ngomong. Dia tampil. Atau ada orang, dia langsung pegang mic, langsung nyanyi. Ada resiko, dia tahu suaranya akan dijelek-jelekkan oleh orang lain. Dan dia menerima resiko dan dia tahu konsekuensi ketika dia melangkah maju ke depan. Seperti Yohanes. Apa motifnya? Ini pertanyaan. Apa motif Yohanes tampil? Kita lihat kata selanjutnya.
tampil di padang gurun. Jadi motifnya adalah padang gurun. Ini menarik agar Bapak Ibu tahu. Dalam konteks Israel, padang gurun itu dipercaya sebagai tempat pertemuan Allah dengan para nabi-nabinya. Ini penting bagi kita. Bagaimana Musa melihat semak belukar terbakar di padang gurun Midian, di daerah Midian. Bagaimana Elia dilayani oleh burung gagak di padang gurun. Bahkan bagaimana semua orang-orang Israel menerima kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan di padang gurun. Jadi padang gurun adalah tempat pertemuan antara Allah dengan nabinya. Kalau yang pertama Yohanes mau menjelaskan bahwa inilah Mesias sang gladiator, Allah yang sama, anak Allah. Lalu aku adalah nabinya. Karena itu aku mau tampil sebagai nabi untuk menyatakan sebuah pesan. Dan pesan itu disampaikan di tempat ini. Dan orang-orang yang mendengar sebelum mereka dibaptis secara massal. Di mana orang berbondong-bondong dari Judea, dari Yerusalem. Adalah hamba-hamba Allah. Karena itu dia pakai kalau dalam bahasa Yesaya, kalau bahasa Inggrisnya love kindness. Kalau dalam bahasa Ibraninya, pada umumnya ini keset. Lalu keset berubah menjadi raham. Karena kasih setianya dia hadir dalam bentuk wujud apakah api, tiang api, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, motifnya padang gurun. Lalu orang-orang Yahudi memahami dengan bukti-bukti otentik. Oh iya, karena orang Yahudi susah menerima konsep tentang anak itu. Ben of the El itu. Soal anak Allah. Mungkinkah? Lalu dengan otentik, wah ada bukti-bukti ini. Ini padang gurun. Wah di sini, ini. Lalu dia tampil dengan menyerukan. Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Tapi yang menarik bukan seruan itu. Pada konteks Injil Markus yang pertama yang dijelaskan sebelumnya. Coba lihat ayat yang ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta. Lalu berikat pinggang kulit. Kalau orang-orang yang percaya pada Yesus dikenakan dengan kulit dari binatang-binatang liar oleh Raja Nero. Tapi oleh karena Allah yang sama melakukan hal yang sama, dia akan pakai dengan pakaian yang terbaik. Bulu unta yang lebih tebal, yang bisa menghangatkan kita untuk dalam perjuangan melewati gurun, melewati kekhawatiran hidup dalam masa Advent ini. Bukan dari binatang yang liar. Lalu Allah bukan hanya menghangatkan tubuh para hamba-hambanya, tapi yang memberikan nutrisi dan protein yang terbaik. Belalang. Kalau boleh saudara searching di Google itu, belalang tinggi banget proteinnya. Dan kalau ada rezeki berangkat ke daerah Mesir, di daerah pegunungan Sinai, ada madu bahkan yang harganya sampai $80. Dan madu ini dipercaya bahkan sudah diekspor di banyak negara. Karena tumbuh bunga-bunganya
nektarnya di daerah pegunungan yang tinggi. Bahkan dipercaya hampir mendekati opium, saking tingginya kandungan nutrisi. Jadi bukan kekhawatiran itu lagi yang dipersoalkan oleh si Yohanes. Karena itu dia meletakkan dirinya dalam konteks bukan tentang penghormatan kepada yang akan datang, yaitu Allah, anaknya. Tapi dia bicara dalam konsep yuridis. Dia bicara dalam konteks hukum, bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Dengan mengungkapkan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam konteks pemanggilan Yod, He, dan Waw, Yahweh. Jadi kalau kita lihat ada itu tulisan Ibrani kuno. Yahweh, dan orang Israel bukan panggil itu Yahweh. Yang lucunya orang Indonesia yang belajar teolog manggil Allah Yahweh. Orang Israel pantang bilang itu Yahweh. Itu konteks juridis. Harus dipanggil Adonai. Bahkan mereka menggunakan bahasa Arab, karoises. Karena begitu pendalaman secara juridis. Allah kita itu Allah yang transenden. Allah yang jauh. Begitulah Yohanes ingin menjelaskan. Seperti agama Islam harus pakai toa. Seperti itu juga orang-orang Israel dalam konteks itu. Harus menyerukan. Karena Allah dan kita manusia terlalu jauh jaraknya. Tapi oleh karena anaknya, Allah yang transenden berubah menjadi Allah yang imanen. Yang hadir dimanapun. Di sebelahmu ada Allah. Dan orang yang duduk di sebelahmu saat ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kamu di kamar mandi pun ada Allah. Dan guru sekolah minggu menyanyikan, di mana-mana ada Allah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Allah selalu lihat ke bawah. Di mana-mana ada Allah. Dan Allah bisa mentransfigurasi dirinya menjadi apapun. Dalam rangka penyertaan bagi orang-orang yang percaya agar tidak binasa dan beroleh keselamatan. Karena itu alasan utama Yesus lahir ke dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, persoalan bagi kita terkadang kekhawatiran itu jauh lebih besar. Padahal bukti-bukti yang lama kenapa tidak pernah kita pakai? Kenapa tidak menjadi orang Kristen yang cerdas? Bahwa berkali-kali ia datang karena cintanya yang besar kepada kita. Tidak cukupkah itu menjadi alasan bagi kita bahwa lebih besar cinta Tuhan daripada persoalan hidup kita? Amin. Dia paham. Ada kekhawatiran dari dirinya. Lalu Allah bilang, yang baik itu hukum spiritualnya. Yang tidak baik itu nggak bisa satu. Minyak dan air nggak bisa disambung itu. Nggak bisa disatukan itu. Fisika sampai sekarang berjuang mencari salah satu zat materi untuk menyatukan ini. Nggak bisa. Karena minyak lebih rendah masanya daripada air. Karena itu dia di atas. Nggak bisa. Maka hiduplah dalam kekudusan. Ini yang Yohanes mengatakan. Supaya kamu betul-betul menyadari secara rasional dan secara emosional. Bahwa Allah yang sama melakukan hal yang sama. Ia datang karena cintanya. Dan berkali-kali mengantarkanku keluar dari padang gurun. Keluar dari persoalan hidup. Lalu kenapa aku tidak mau datang?
Padahal sudah dipersiapkan oleh hambanya jalan yang lurus. Jalan untuk Tuhan. Dan seruan ini berkali-kali diungkapkan bagi kita. Apa yang diinginkan? Bertobatlah. Allah akan mengampuni dosa. Karena bahagia itu hanya ada di dalam Yesus. Nggak ada yang lain. Agar kita bisa mengalami masa Advent ini dengan bahagia dan mengalami cinta Tuhan yang besar, maka tinggallah di dalam Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya bukan letoteo tapi etoteo. Jadi di dalam tapi bukan bersama. Kalau bersama ada dua insan itu. Saya dan Yesus. Tapi kalau di dalam, saya di dalam Yesus. Yang Anda lihat adalah Yesus. Saya imitation of the Christ. Saya gambaran Kristus. Lalu jadilah gambar-gambar Kristus yang bahagia. Yang kalau Tuhan mau titip WhatsApp sekarang sama saya, semua yang duduk di GG Sumut itu orang-orang yang pergumulannya nggak terungkapkan lagi. Yang penyakitnya luar biasa kuat. Tapi mereka datang saat ini. Karena jalan itu sudah dilihat. Berbondong-bondong mereka menyambut Roh Kudus itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun ancaman nantinya, termasuk inilah Natal di sana, Natal di sini. Ini yuk. Pesta sana, pesta sini. Bulan 12 ini siap-siaplah. Ya? Kesempatan lah yang pesta. Belum lagi ada yang meninggal, pesta. Nggak ada apa-apa pun, pesta. Ya ada sekarang banyak itu tulang orangnya. Apa itu? Oh ada caleg, oh pesta. Karena nggak ada apa-apa, tapi pesta. Awak datang, awak pikir kan lumayan perbaikan gizi kan. Nah, awak tengok ada rupanya caleg. Ada apa-apa, pesta. Natal, seksi komisi ya, komisi ibu, bapak, ayo, belum lagi untuk wilayah ya, belum lagi lorong, lingkungan, wah sekarang berlomba-lomba, adanya uang banyak caleg, mulai tingkat 2, tingkat 1, sampai yang nggak pernah punya tingkat pun banyaknya bisa kita olah, berlomba-lomba semuanya buat pesta. Terakhirnya apa? Mulailah menggerutu. Ini ancaman ini. Kenapa enggak gereja, Mang? Banyak kali pesta pendeta. Nah, itu ancaman itu. Mulai dia takut. Lebih berharga datang menjumpai amang marga ini daripada dia datang hari Minggu menjumpai Tuhan Yesus. Nah ini kan. Bilang ke sebelah kiri, sebelah kanan. Jangan seperti itu kau. Bilang dulu segitu. Ya? Jangan seperti itu. Lebih berhargalah melihat cinta Tuhan daripada melihat C2 itu. Cinta caleg-caleg itu. Ya? Amin? Nih. Kenapa enggak datang? Inang itu. Apa? Ada pesta lorong Natal. Berharga. Nggak ada ubahnya kita seperti saat konteksnya Injil Markus. Lalu pada saatnya kita akan dikenakan dengan pakaian binatang yang liar dan dilempar ke tempat kolosesium itu. Dan berantam kita dengan seekor anjing. Padahal apa? Ingat saudaraku,
Tuhan tidak pernah menginginkan hidup anak-anaknya menjadi medan pertempuran. Enggak ada sedikit pun seperti itu. Tapi manusialah yang menginginkan yang baik dan yang tidak baik dalam hidupnya. Dan dia menjadikan hidupnya menjadi medan pertempuran itu sendiri. Tidak pernah Tuhan menginginkan itu. Seperti di film MNC TV, sebelah kanan pakai baju putih. Ada lingkaran warna putih, pakai sayap. Jangan lakukan itu. Kamu anak Tuhan. Lalu sebelah kiri baju merah, pakai tanduk 2, megang tongkat, ada sayapnya. Tidur aja. Ambil aja. Kamu kan bisa membuat itu berkali-kali. Lalu kita stres. Pilih kamu atau kamu, enggak gitu ya. Ya, stres. Karena kitalah yang membuat yang tidak baik dan yang baik, dan hidup kita menjadi medan pertempuran. Kalau kita mau pikiran kita, hidup kita ini tidak jadi medan pertempuran, buang yang tidak baik. Caranya bagaimana? Bertobat. Caranya orang yang bertobat bagaimana? Tadi setelah sasapan setelah kita menerima pengampunan dosa dan menerima firman Tuhan, salam damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Artinya, kuatkan sahabatmu. Doakan sahabatmu. Doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan istrimu, Bapak Ibu. Doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Kadang-kadang kita hilaf. Istri atau suami, doakan Tuhan. Jangan langsung, kamu gitu, kamu. Jangan langsung direpeti. Ya kan? Ini kalau suaminya, kenapa handphone papa dikunci? Apa ya? Sebenarnya nggak mau dikunci. Tapi daripada tambah-tambah persoalan. Jadi doakan. Tuhan, aku tahu lemah. Saya lemah. Tapi kuatkan kami. Kuatkan. Kami ingin lebih dekat. Kami ingin terus dalam jalan Tuhan. Anak-anak pun begitu Tuhan. Berkati, berikan rezeki pada papa mama. Jangan korupsi orang itu. Supaya aku bisa sekolah, bisa ini, bisa itu. Ini aja udah senang aku Tuhan. Doakan orang tuamu. Supaya kalau dia tua, dia tidak sakit karenamu. Jangan kau terima uang ini. Karena itu sederhana, berkali-kali persiapkan jalannya. Persiapkan jalan untuk Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memberikan jalan cintanya. Dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik bagi pasangan, bagi keluarga. Dan orang yang bertobat adalah orang yang menginginkan keluarganya itu juga hidup dalam Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, tidak akan berpisah kecuali kematian memisahkan. Tapi doa saya sebagai pendeta sama istri saya di gereja, jangankan kematian. Saya percaya Allah menginginkan kita sama-sama duduk di sebelah kanannya sebagai suami dan istri. Amin. Begitu. Istocuit, apalagi itu pun susah ya. Kan? Sama-sama kita duduk. Kematian ini bukan memisahkan kita, tapi hanya membuat kita untuk terus punya mimpi ke sana bersama-sama. Doakan. Kadang-kadang istri buat masakan keasinan, jangan langsung bilang enak. Tuhan, ajari istri saya. Doakan. Kalau suami ibu-ibu bandal waktu tidur, tumpangkan tangan kalau perlu ke kepalanya. Dalam nama Yesus, usir setan dalam pikirannya. Doakan itu. Ya Bapak, ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada suaminya yang bandal-bandal waktu tidur, kata pendeta kalau perlu kita Tuhan dalam nama Yesus, keluar kau setan. Kalau perlu doakan. Istri pun begitu. Lalap TikTok.
Tidur dia bapak, bawa Alkitab itu, keluar kau setan. Lupa dia umur. Ya nggak apa-apa juga sekali-sekali ibu. Kalau ada shopping apa ya penjualan. Tapi kadang-kadang harus ingat juga lah. Rambut udah putih, muka udah kusut, nggak pakai minyak angin lah. Minyak angin itu dipakai, nggak minyak wangi lagi kan? Kadang-kadang lupa dia, minyak angin dipikir minyak wangi. Harum mama ya. Mana harum? Kalau naik di bis cepat samalah semua rasanya itu. Kalau dari sini mau ke 1000 Dolok, mau kapan jahe itu. Apa minyak yang paling teringat dalam pikiran kita? Balsem. Ya. Itu. Anak-anak pun begitu. Kalau lihat bapaknya lalap, apa lalap? Terus main skater. Ambil handphonenya, masukkan ke Alkitab. Taruh Alkitab dan handphonenya di kepalanya. Tuhan, jangan JP aja otak bapakku ini. Tuh, usir. Begitu. Si top up. Enggak, sekarang bukan sedekah lagi. Top up. Saya tahu itu. Enggak perlu di-download dana itu. Di-download untuk apa? Biar murah, beli pulsa PLN. Kalau supaya murah, top up. Ntar lagi bukan lagi uang rumah tergadai. Istri anak-anaknya pun tergadai lah. Benar ya? Jadi anak-anak yang disalahkan itu. Jangan dimarahi ibu. Karena mereka lemah saat itu. Ini kan ibu persoalannya 1 senti. Tapi merepetannya 1 kilometer. Wah, panjang. Begitu. Tuhan, kami ingin bertobat. Kami ingin persiapkan jalan. Jalan ini panjang, nggak tahu kami. Tapi kami siapkan aja jalan kami. Kami juga persiapkan persediaan kami. Kami juga persiapkan mental kami. Itulah orang-orang yang mempersiapkan jalan. Mentalnya disiapkan. Orang-orang yang mempersiapkan jalan punya mental sebagai petarung. Mental sebagai pejuang. Bukan mental-mental penikmat. Bukan mental-mental orang-orang yang sedikit mengeluh. Dan kalau perlu, Tuhan, apapun nanti konsekuensinya, kami bersama-sama menjalaninya dalam suka dan duka, dan termasuk dalam gereja ini. Amin.